melimpah bagiku. Yes. Kita akan mendengarkan sebuah testimoni Bapak Ibu, dan testimoni itu pertama adalah dibawakan oleh Bapak Anton Lain, eh, Presiden Jakarta di Brisbane. Durasi testimoni adalah 5 menit. Silakan. Terima kasih. Saya Anton Silayan dari Brisbane, gabung di FGB 2 tahun yang lalu. Pasal yang saya bawakan atau di include itu dari Mazmur 57 ayat 2 dan 3. Saya bacakan, kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku sebab kepadamulah jiwaku berlindung dalam naungan sayapmu. Aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya Ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku, kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Saya kerja sebagai di real estate, jualan rumah, dan salah satu temptation yang paling tinggi itu kalau ngomong sama orang yang mau jualan rumah dengan berbohong dan istilah mencela agen-agen yang lain. Sebagai orang Kristen sebenarnya sangat susah untuk berbicara dengan jujur kepada klien dan melakukan hal-hal yang benar sesuai dengan prinsip-prinsip dari Alkitab atau dari Tuhan. Jadi 5 tahun yang lalu saya ada jualan satu rumah klien. Di sini saya sering jualan rumah melalui lelang atau auction. Nah, sebelum semalam atau 2 malam sebelum lelang atau auction, ada agen lain. Saya kerja untuk Rewat. Ada agen lain dari kantor Rewat yang lain yang berusaha sabotase lelang rumah klien saya. Dan klien saya itu mendengarkan perkataan agen yang ini, karena kan komisi kan gede. Terus pada waktu lelang, pada hari lelang, hari Sabtu, saya berhasil mendapatkan harga sedikit di bawah ekspektasi dari klien. Karena itu di bawah ekspektasi, dan agen yang lain bilang, oh, saya bisa dapetin kamu harga lebih tinggi. Jadi waktu itu akhirnya nggak bisa kejual gitu. Terus ya tentu aja saya kesel, tapi apa yang nggak ada yang bisa saya lakukan gitu. Saya cuma istilahnya ngadu sama Tuhan. Oh Tuhan, ini gimana nih? Saya udah melakukan hal-hal yang benar, nggak bohong, nggak mencela orang, agen yang lain, tapi kok gini gitu. Kesel aja gitu kan ya. Terus setelah itu saya istilahnya lanjut, saya lupakan, saya bilang sama klien saya, oke, all the best, semoga sukses. Terus mereka akhirnya jual sama listed propertinya sama agen yang itu yang sabotase saya. Dilelang sama dia juga. Tapi sebulan kemudian pas mereka lelang, harganya justru jauh di bawah harga yang saya capai pada waktu saya lelang. Mereka kesel dan mereka istilahnya marah-marah gitu. Jadi pada waktu itu mereka nggak jadi jual, dan mereka akhirnya ngerti pada waktu itu ternyata itu agen hanya peduli sama komisinya dia dan nggak melakukan hal yang baik gitu. Terus setelah itu mereka telepon, oke Anton, kami minta maaf, tolong dong jual rumah kami. Dan entah harga apapun, semurah apapun akan kami jual asalkan kamu yang jual gitu. Terus akhirnya saya jual, kita lelang lagi, dapat harga jauh lebih bagus dari harga yang agen yang itu. Mereka senang. Setelah itu mereka jual rumah mereka yang lainnya lagi. Setelah itu pas mereka cari rumah, mereka minta tolong saya dan bayar saya lagi komisi.
Dan waktu itu mereka bilang saya agen yang paling istilahnya paling baik dan yang jujur gitu. Fast track dipercepat sampai 2 bulan yang lalu. Dari mereka saya dapat beberapa klien atau seller yang jualan rumah dengan saya hanya melalui kata-kata mereka. Dan baru Sabtu kemarin saya juga jual rumah tetangga mereka karena mereka bilang jangan percaya agen-agen lain, percaya aja sama Anton. Yang moral of the story yang mau saya bilang, seberapa susahnya untuk melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip dari Tuhan, untuk tidak berbohong, nggak berbohong itu susah banget, dan nggak mencela-cela agen yang lain, dan nggak, ya, jadi Tuhan itu akan selalu melindungi kita, akan selalu memberkati kita, dan akan selalu memberikan hati yang kita inginkan, asalkan kita menghormati Tuhan dan melakukan hal-hal yang benar. Terima kasih. Terima kasih Pak Anton, sangat memberkati. Silakan Pak Han. Besar anugerahmu, berlian inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjamah hatiku supaya kehidupan senantiasa supaya kehidupan semancar senantiasa. Oke, baik. Bapak Ibu, kita akan lanjutkan dan kita akan mendengarkan firman Tuhan, motivational speech, yang kali ini akan disampaikan oleh Bapak Charles Halim, Regional President dari ANZ, Regional Director dari Regional ANZ. Durasi motivational speech adalah 10 menit. Silakan Pak Charles Halim. Oke, terima kasih Pak Christian untuk waktunya. Pertama-tama terima kasih ya untuk Ko Ayung dan juga teman-teman yang sudah mempercayakan saya untuk memberikan motivation speech di pagi ini. Nah, kita semua sudah tahu ya kalau tema nasional kita tahun ini adalah level up. Level up dalam hal pekerjaan, dalam hal relationship, dalam hal pelayanan, dalam hal kedisiplinan rohani, dan lain-lain. Nah, satu hal yang saya temui dalam hal level up yaitu untuk level up itu kita perlu waktu. Nah, hari ini saya mau bicara soal waktu. Saat ini kita hidup dalam era di mana segala sesuatunya bergerak dengan begitu cepatnya. Nah, berapa sering kita bertanya ya pada diri kita sendiri, kemana ya waktu itu pergi? Kita hidup dengan schedule yang sangat padat dan tidak sedikit yang akhirnya stres, overloaded, dan burnout. Nah, kalau saya boleh bertanya, apa yang menjadi tantangan terbesar kita untuk level up, khususnya dalam hal kerohanian kita? Sebagai seorang pengusaha, buat saya jujur, saya katakan tantangan terbesar saya itu adalah kesibukan, nggak cukup waktu. Nah, Corrie ten Boom, seorang penulis buku Kristen, dia pernah berkata demikian, "If the devil can't make you sin, he will make you busy." Jika iblis tidak bisa membuat kita jatuh dalam dosa, maka dia akan membuat kita menjadi sibuk. Mengapa demikian? Karena dosa dan kesibukan memiliki efek yang sama, sama-sama memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Nah, di zaman ini, iblis tidak datang dengan tanduk dan garpunya ya, di tangan siap menikam kita. Di era digital ini, iblis menyerang dalam bentuk notification ataupun alert di HP kita saat kita lagi asik-asiknya baca Alkitab.
Serangan iblis datang dari WhatsApp, dari TikTok, dari IG, dari Facebook, di mana rata-rata orang menghabiskan waktu sekitar 2-3 jam per hari di social media. Michael Zigarelli, seorang profesor dari Messiah University di Amrik, melakukan survei terhadap 20.000 orang Kristen dari seluruh dunia. Dan hasil survei itu dia simpulkan bahwa kesibukan adalah penghalang terbesar untuk pertumbuhan rohaninya kita. Nah, ini yang Alkitab katakan tentang kehidupan dengan jadwal yang begitu padat, yang berjalan dengan begitu cepatnya. Yang pertama, dengan kehidupan yang begitu sibuk, kita menjadi kehilangan sukacita. Nah, ini ayatnya ada di dalam Ayub 9, ayatnya yang ke-25. Di situ dikatakan, hari-hariku berlalu lebih cepat daripada seorang pelari. Nah, pelari siapa ini? Ada Pak Rudiap di sini pelari. Lenyap tanpa melihat bahagia. Hukum dunia ini berkata, siapa cepat, dia dapat. Saking cepatnya kita berlari, kita tidak sempat menikmati hidup ini. Lenyap tanpa melihat bahagia. Nah, Tuhan sendiri itu istirahat loh. Ketika dia selesai dengan penciptaan, ketika Tuhan berhenti pada hari ketujuh, firman Tuhan berkata apa? Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Tuhan ambil waktu untuk menikmati ciptaannya dia. Jadi teman-teman jangan remehkan hari Sabat, pencipta kita aja ada hari Sabatnya, apalagi kita ciptaannya dia. Yang kedua, dengan kehidupan yang begitu cepat dan sibuk, kita menjadi tidak produktif. Ayatnya di mana? Amsal 21 ayat 5. Di situ jelas dikatakan, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Ada lagi Amsal 19 ayat 2. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Nah, banyak yang berpikir semakin cepat kita bergerak, semakin kita akan menyelesaikan banyak hal. Tapi kenyataannya kita malah menjadi tidak produktif. Saking sibuknya kita tidak ada waktu untuk planning dan strategizing. Seorang pembalap, saya kasih analogi, seorang pembalap mobil Formula One mengerti konsep slow down to speed up. Artinya apa? Dia mengerti supaya bisa cepat dan menang, dia harus melambat. Kenapa? Karena untuk bisa masuk ke pit stop. Ketika di pit stop itulah bannya diganti, bautnya dikencangkan supaya dia bisa speed up, level up. Nah, kalau terlalu cepat dan miss pit stopnya, dia harus nunggu 1 lap lagi. Oh, bisa-bisa bannya pecah sebelum pit stop berikutnya. Oke, poin yang ketiga. Dengan kehidupan yang begitu sibuk, kita tidak bisa dengar suara Tuhan. Mazmur 46 ayat 10. Di situ dikatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Saat kita diam, disitulah kita bisa mengenal Tuhannya kita. Orang yang bergerak terus, sibuk terus, tidak pernah diam di bawah kaki Tuhan, tidak akan mengenal Tuhan dengan baik. Karena tidak kenal baik dengan Tuhan, ketika Tuhan berbicara, kita tidak mengenal suaranya. Kalau sering ngobrol, sering ketemu, pasti kenal suaranya. Nah, contoh, Pak Ayung yang punya suara yang khas, saya tidak perlu lihat mukanya. Kalau dengar ada yang doa nih di Zoom, saya langsung tahu, ini suaranya Ko Ayung nih. Kenapa? Karena sudah sering ketemu dan ngobrol. Nah, ini Ko Ayung kebetulan lagi ada bersama kita di Brisbane. Nanti malam akan melayani di chapternya Bro Anton Silain. Nah, nanti kita tambah kenal lagi dengan suaranya Ko Ayung. Tuhan begitu ingin berbicara dengan kita, tapi karena kesibukan kita tidak mendengarkan suaranya. Barusan Tuhan mau bicara, tiba-tiba ada WhatsApp masuk dari top klien lagi. Ya sudah, yang penting cuan dulu deh. Nah, cuan nggak bisa ditunggu. Kalau Tuhan kan maha pengasih, dia pasti mengerti. Dia bisa nunggu kok. Loh, yang bilang siapa? Oke, ngerti ya maksudnya ya. Poin keempat. Ini ada sisa 4 menit. Yang poin keempat, dengan kehidupan yang begitu sibuk, kita tidak bisa mengasihi. Apa maksudnya? Matius 22 ayat 36 sampai 38 dikatakan begini. Suatu kali seorang ahli Taurat datang bertanya kepada Yesus, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Yesus menjawab kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan pertama. Tahukah teman-teman, kalau mengasihi itu butuh waktu. Kesibukan dan keterburu-buruan itu tidak kompatibel dengan kasih.
Kalau kita sibuk terus hidup dari menit ke menit sampai nafas aja kadang kita lompati. Perhatikan bagaimana respons kita ketika istri atau anak-anak kita bertanya sesuatu atau minta kita kerjakan sesuatu untuk mereka. Orang yang sibuk jawabannya ketus, sepatah-sepatah dan nggak niat. Anak istri kita itu bisa ngerasa loh. Nah, kalau ada suami yang bilang cinta dengan istrinya tapi tidak pernah ada waktu untuk istrinya. Coba, kira-kira apa respons ibu-ibu LOF di sini? Nah, demikian juga dengan Tuhan. Ada yang bilang cinta Tuhan tapi tidak pernah ada waktu untuk Tuhan. Ini yang tadi saya sebutkan. Mengasihi itu butuh waktu. Kasih, sukacita, dan damai sejahtera itu tidak kompatibel dengan yang namanya sibuk. Lalu, apa solusinya untuk hidup yang begitu sibuk ini? Yang pertama, prioritas. Seandainya dalam satu hari ada 30 jam pun, itu tidak akan menyelesaikan masalah kita kalau kita tidak mengerti prioritas. Kita harus tahu apa yang menjadi prioritas kita. Pakai waktu kita untuk sesuatu yang memiliki nilai kekekalan. Kalau kita FGB Man hanya memakai waktu kita mencari profit, laba, untung, cuan, cien, kita tidak akan ada bedanya dengan orang dunia yang tidak ada rasa damai dan sukacitanya. Maka slogan kita orang terbahagia di dunia itu hanya sekedar menjadi slogan, tapi yang tidak kita praktekkan. Saya sering iri dengan beberapa pemimpin di Full Gospel yang saya ada waktu untuk bertukar pikiran, orang-orang seperti Pak Kerudia, Pak Vincent, Pak Adam Teja, Ko Ayung. Nah, ini orang-orang yang berhasil dalam pekerjaannya, orang-orang yang begitu sibuk, tapi masih ada waktu untuk melayani di Full Gospel. Kadang-kadang saya perhatiin bisa 3 hari dalam seminggu melayani. Inilah orang-orang yang mengerti mengisi waktunya dengan sesuatu yang memiliki nilai kekal. Itu yang saya sebut orang-orang terbahagia di dunia, FGB Man. Yang kedua, yang terakhir, perhatikan Sabat. Sabat dalam bahasa Ibrani artinya berhenti, beristirahat. Mungkin ada teman-teman di sini yang hidupmu begitu sibuknya, saya juga termasuk salah satunya, saya belajar. Kadang kita merasa seperti lagi di jalan tol, melaju dengan kecepatan 150, mungkin 200 km per jam. Dan kita berkata, oh nggak mungkin melambat nih. Kalau saya melambat, bisa-bisa ditabrak dari belakang. Customer bisa diambil kompetitor nih. Omset bakalan turun ini. Tapi dengarkan teman-teman, kalau kita tidak melambat, mungkin kita akan mengalami crash. Jangan salahkan Tuhan kalau nanti anak-anak kita tidak dekat dengan kita. Jangan salahkan Tuhan kalau pernikahan kita kemudian diambang kehancuran karena kita lebih banyak spend waktu untuk mencari profit dan laba. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka itu semua akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita mengutamakan Tuhan, pasti Tuhan mengutamakan semua kebutuhan. Saya sampaikan motivational speech-nya itu di sini, semoga ini memberkati kita semua. Thank you. Ya, terima kasih Pak Charles Salim, sangat memberkati. Ya, Silakan Pak Han. kau tunjukkan kasih setia. Puji Tuhan. Salam, selamat pagi Pagi, Bapak Bu. Ibu. Terima kasih untuk kesempatan kembali yang diberikan kepada saya untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, dan kemurahan Tuhan dalam hidup saya dan keluarga. Saya menyaksikan bagaimana kepedulian Tuhan bagi setiap kita orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Di bulan November tahun 2024, akhir November yang lalu, itu hari pernikahan anak kami, anak saya, yang diadakan di Sukabumi karena mendapatkan calon orang Sukabumi. Dan satu hal yang kami tidak pikirkan, ternyata di bulan November itu intensitas hujan sangat tinggi, apalagi di Sukabumi. Beberapa hari sebelum hari pernikahan anak saya, itu sempat Sukabumi sempat banjir yang sangat tinggi. Lokasinya itu tidak jauh dari tempat lokasi anak saya akan menikah. Anak saya itu menikah di acaranya di outdoor, di ruangan terbuka, yaitu pesta taman. Itu membuat kami sedikit khawatir, bagaimana kalau hujan. Satu hari sebelum hari hanya kami datang ke Sukabumi dan ternyata sepanjang hari itu hujan sampai malam.
Sorenya kami datang ke lokasi, kami berdoa. Saya sempat bertanya kepada satu karyawan di sana, mereka bilang, iya Bu, sepanjang bulan November ini selalu hujan dari pagi jam 10 sampai malam. Dan memang kami ada di situ hujan, kita berdoa. Dan malamnya suami saya ngajak saya doa keliling. Ayo kita doa keliling. Kami berdoa keliling 1 kilometer dari daerah situ, wilayah pernikahan, tempat pernikahan anak saya, kami doa keliling, lalu Tuhan memberikan hikmat kepada saya. Saya bilang begini sama Bapak, saya bilang Tuhan yang sudah menentukan segala sesuatunya, waktu, tempat, jam, di mana tempatnya, waktunya, jamnya, harinya, bulannya, saya bilang tahunnya. Masa sih Bapak mau merusak segala rencana dan rancangan yang sudah Tuhan buat? Lalu ada suara di hati saya bilang seperti ini waktu kami doa keliling, kamu percaya, jangan khawatir, besok tidak hujan. Saya bilang, terima kasih Tuhan. Lalu saya bilang sama suami saya, kita ubah doa kita, Pak, jangan meminta, tapi kita bersyukur. Lalu kita bersyukur, terima kasih Tuhan bahwa tidak hujan, besok hari cuaca cerah, besok terang, besok semua berjalan dengan baik, pernikahan anak kami berjalan baik. Dan begitu besoknya, anak saya sempat menangis, saya bilang percaya Dek, besok tidak hujan, besok udah cuaca cerah, Tuhan beri yang terbaik. Besok paginya saya sempat melihat cuaca mulai cerah, saya lihat cuaca cerah, cuaca bagus, cuaca semuanya baik. Sampai jam 9 pemberkatan pernikahan anak kami, semuanya berjalan baik. Dan yang membuat saya tuh kagum sama Tuhan, sempat terheran-heran bagaimana Tuhan membuat sesuatunya baik. Benar-benar Tuhan memunculkan matahari bersinar terang, cuaca cerah, dan sungguh-sungguh semuanya bisa berjalan dengan baik. Semua yang hadir merasakan sukacita. Jangankan hujan 1 titik, mendung pun tidak. Tuhan benar-benar buat cuaca yang cerah. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Lalu sepertinya Tuhan benar-benar menahan hujan saat itu sampai semua selesai, jam 4 selesai acara pemberkatan dan resepsi, semuanya berjalan baik, selesai semua dekorasi dilepas semua, sampai selesai semua pulang ke rumah, dan semuanya dengan cuaca yang baik. Tamu-tamu yang datang dari Jakarta, teman-teman semua dari daerah manapun bisa sampai ke lokasi Sukabumi dalam keadaan baik, semua bersukacita menikmati hari pernikahan itu. Satu hal yang saya percaya pada Tuhan, pada saat kita berharap kepada Tuhan, pada saat kita benar-benar sungguh percaya apa yang sudah Tuhan buat kita, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Sampai pulang, dan ternyata pas jam 6 sore atau jam setengah 7 malam, baru Tuhan turunkan hujan sangat amat deras. Sampai besoknya pun hujan, dan bahkan sepanjang hari, setiap hari hujan di Sukabumi. Dan kami dengar lagi bahwa ternyata beberapa hari kemudian, berapa lama kemudian itu Sukabumi kembali mengalami banjir. Saya bukannya mensyukuri banjir itu, saya bukannya mensyukur, tapi yang saya syukuri bahwa Bapak kita itu tidak pernah mengecewakan. Dia Bapak yang sangat baik, Bapak yang sangat peduli. Kalau kita sungguh-sungguh berharap dan percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan tidak akan mengecewakan. Ini kesaksian saya yang singkat, yang bagi saya ini sangat luar biasa dan memberkati. Dan ini pernikahan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati Bu Elinda, sangat memberkati. Silakan Mbak. Ya, ada satu sobatku yang setia, tak pernah